Bapak, Ibu, dan segenap keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, atas segala penyertaan, pemeliharaan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sepanjang hari-hari kami bisa merasakan tubuh yang sehat, keluarga kami bisa Tuhan pelihara, penuh sukacita dan pengharapan yang bisa kami rasakan di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami semua, Roh Kudus yang mengajarkan kepada kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus itu juga yang memampukan kami, mendorong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Yang demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah, kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan segenap keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, nas Alkitab yang kita baca pada hari ini, itu menjadi bagian dari kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada para murid. Jadi Tuhan Yesus hendak meninggalkan mereka, Tuhan Yesus akan menghadapi masa-masa penderitaan, mati, kemudian bangkit, dan pada akhirnya naik ke surga. Saat menyatakan akan kata-kata terakhirnya ini, para murid yang mendengarkan Tuhan Yesus, mereka tentunya merasa gelisah, mereka merasa takut, karena akan ada banyak hal yang tidak terduga yang akan mereka hadapi, banyak kesulitan, banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Memang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu pergi untuk menyiapkan tempat, yaitu rumah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus pun akan datang kembali. Namun pertanyaannya adalah, kapan Tuhan Yesus akan datang kembali? Itu yang menjadi pergumulan dari para murid. Mereka tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau kita renungkan dalam kehidupan kita merasakan bahwa apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu, juga kita rasakan
dalam kehidupan kita di masa kini. Kita juga merasakan ketakutan, merasakan kegelisahan, kadang merasa marah ataupun bingung ketika kita menghadapi tantangan ataupun peristiwa berat yang sedang kita hadapi. Bukankah di masa pandemi ini kita merasakan perasaan-perasaan yang mewarnai kehidupan kita? Takut, gelisah, bingung. Apa yang dirasakan oleh para murid, itu pun juga kita rasakan. Pada minggu kemarin, Bapak Pendeta Matias mengatakan bahwa memang kehidupan kita itu penuh diisi dengan ketidakpastian. Namun, ada satu hal yang dapat kita percaya, ada satu hal kepastian yang dapat kita pegang, yaitu Allah sendiri. Bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus itu senantiasa menuntun kita menuju jalan yang benar. Dan oleh sebab itu, kita diajak untuk tidak takut lagi, tidak gelisah lagi, namun kita isi dengan kita penuh pengharapan. Kita percaya bahwa kita bersama dengan Allah. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dan bahkan kita pun dipanggil untuk bersaksi akan Kristus itu. Apa yang kita percayai bahwa Allah beserta kita, Tuhan Yesus menyertai kita, itu kita dipanggil untuk menyatakannya. Bersaksi melalui tindakan dan sikap kita dalam hidup kita. Bagaimana, sesuai yang dikasihi Tuhan, hidup kita itu bisa menyatakan kasih kepada sesama kita, meskipun di tengah kondisi yang sulit ini. Kita masih bisa untuk berbagi kasih, sekalipun di tengah keterbatasan kita. Kita bisa mengampuni sesama kita, meskipun kita merasa terluka. Dan kita bisa menerima sesama kita, meskipun ada perbedaan. Jikalau kita renungkan, mungkin kelihatannya tindakan tersebut adalah tindakan yang sederhana. Namun, nyatanya tindakan yang sederhana itu tidaklah mudah untuk dilakukan. Para murid pada waktu itu menyadari bahwa mereka diutus untuk melanjutkan tugas-tugas yang telah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Namun mereka menyadari bahwa mereka sendiri merasa tidak sanggup. Mereka sendiri merasa tidak mampu untuk melakukannya. Dan oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita tidak berjalan sendirian. Bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai kita. Dan kehadiran Tuhan Yesus itu nyata melalui kehadirannya. Dikatakan sebagai penolong yang lain. Itulah Roh Kudus. Roh Kudus, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sebagai penolong karena Roh Kudus itu berperan untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan penghiburan kepada kita semua di tengah kita merasakan kesusahan, kita menghadapi kesulitan. Roh Kudus memberikan pengajaran, memberikan dorongan kepada kita untuk kita bisa tetap berkarya, kita bisa tetap menyatakan kasih Tuhan, kita bersaksi tentang Kristus di tengah kondisi yang sulit ini. Memang, Roh Kudus itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani kita. Namun, Roh Kudus bekerja, kuasanya itu nyata dalam diri kita semua. Nah, yang menjadi pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri kita masing-masing adalah, apakah kita bisa merasakan kehadiran Roh Kudus itu dalam hidup kita, dalam diri kita? Pernahkah kita merasakannya? Bagaimana kita dapat merasakannya? Sesuai yang dikasihi Tuhan. Nah, firman Tuhan
menyampaikan kepada kita semua bahwa kehadiran Roh Kudus itu bisa dirasakan, yaitu dengan sebuah syarat. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah adanya kasih kepada Yesus dan kesetiaan, ketaatan untuk melakukan perintah-perintahnya. Itu di ayat yang ke-15. Apa maksudnya bahwa syarat untuk merasakan kehadiran Roh Kudus itu adalah dengan seseorang memiliki kasih kepada Kristus dan taat kepada perintah-perintahnya? Jadi maksudnya, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, seseorang yang mengasihi Tuhan Yesus itu, pada dasarnya dia akan memiliki sebuah relasi, hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Dia menyediakan waktu, ruang kepada Tuhan. Dan kemudian, relasi itu membuat dirinya bisa memahami, bisa memiliki pengertian, pemahaman akan segala apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Sehingga dia pun akan melakukan, menaati perintah-perintah tersebut dalam kehidupannya. Itu didasarkan pada kasihnya kepada Allah, kepada Yesus. Seringkali, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, kita melakukan sebuah tindakan baik, kita memberi diri, seringkali dimotivasi oleh perasaan tidak enak kalau dilihat orang lain dinilai sebagai orang yang jelek, ataupun kita merasa bahwa motivasinya adalah, ya itu adalah sebuah kewajiban. Orang menolong ya wajiblah, itu. Motivasi tersebut bukannya salah atau tidak ada dalam kehidupan kita. Tentunya itu ada. Kita ada rasa tidak enak, kita ada perasaan itu sebagai sebuah kewajiban. Namun, saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan tersebut, motivasi-motivasi tersebut bisa membuat tindakan kasih diri kita yang memberi diri kepada sesama kita itu adalah sebuah tindakan palsu, tidak adanya ketulusan. Dan disinilah seseorang yang mengasihi Tuhan Yesus, dia akan melakukan tindakan kasihnya itu karena dimotivasi oleh keterpanggilannya dan kasihnya. Dan bahkan orang yang melihat, orang yang menerima tindakan kasih itu akan juga bisa merasakan kasih Allah. Bahwa ternyata yang menyapa dirinya itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri yang datang untuk menolong orang tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengarkan sebuah kesaksian dari seseorang. Jadi orang tersebut itu mengisahkan pengalamannya masa lalu. Di waktu dia masih sekolah, dulu dia sudah hidup terpisah dari orang tuanya. Dia hidup sendirian, dia hidup secara mandiri. Awalnya hidupnya itu jauh dari gereja. Dia hidup dengan kondisi yang lingkungan yang tidak baik. Dia hidupnya dengan kenakalan-kenakalannya masa lalu. Nah, suatu ketika ada sebuah komunitas gereja yang melakukan pelayanan di sekolahnya. Di situ salah satu dari komunitas tersebut bertanya, siapa di sini yang tidak pernah ke gereja? Nah, pemuda tersebut hanya mengangkat tangan. Dan akhirnya komunitas pelayan tersebut mendekatkan diri kepada dia dan akhirnya mengajak dia untuk bergabung dalam satu pelayanan, dalam satu persekutuan. Singkat cerita, akhirnya dia bergabung dalam komunitas pelayan tersebut. Dia memiliki seorang kakak pembimbing istilahnya, dan kakak pembimbing ini dengan dia itu hidup berpelayanan secara bersama-sama. Ketika ada masalah, kakak pembimbing ini akan memberi bantuan. Ada masalah dalam finansial, bayar sekolah, di situ kakak pembimbingnya membantu dia. Nah, ketika dia sudah selesai sekolah dan dia udah bekerja, di situ dia berniat untuk membalas budi ke kakak pembimbingnya ini. Dia datang ke rumah kakak pembimbing ini, lalu dia menyatakan bahwa
ingin membalas segala kebaikannya dengan memberikan beberapa uang, sejumlah uang kepada kakak pembimbing ini. Dan apa yang dikatakan oleh kakak pembimbing ini, dia berkata bahwa aku memberi kasih kepada kamu karena aku sudah merasakan kasih Tuhan. Aku menerima berkat Tuhan dan aku membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kamu, jika kamu ingin menyatakan kasih, berbagilah kepada orang-orang yang membutuhkan. Di sini, Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, orang tersebut merasakan, dia mengaku, menyadari bahwa apakah ini yang dinamakan gereja? Apakah ini yang disebut dengan komunitas orang-orang gereja? Menurut saya, Bapak Ibu yang sudah dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan pemuda ini, itu adalah adanya karya dari Roh Kudus. Melalui kehadiran kakak pembimbing ini, pemuda tersebut bisa merasakan kasih Allah, sapaan Allah. Dan dia pun bisa merasakan kasih Allah itu, dan di situ sebenarnya ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, kehadiran Roh Kudus itu syaratnya adalah adanya kasih kita kepada Allah. Dan disitulah pada kemudian kita bisa merasakan gerakan-gerakan dari Roh Kudus itu yang bergerak, yang hadir dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada Minggu Paskah ke-6 ini, firman Tuhan mengajak kita semua bagaimana kita bisa menghayati kasih Allah melalui kehadiran Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Roh Kudus itu memberikan penghiburan, memberikan pertolongan kepada kita semua ketika kita menghadapi kesulitan. Namun Roh Kudus juga memberikan sebuah dorongan, memberikan sebuah pengajaran kepada kita semua supaya kita dimampukan untuk menyatakan kasih, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan Yesus di dunia ini. Meskipun dunia yang kita hidupi ini penuh dengan ketidakpastian, bahwa terkadang dunia membenci kita, namun kita dimampukan untuk menyatakan Kristus, untuk bersaksi tentang Kristus, karena Roh Kudus menyertai kita semua. Selamat menghayati kasih Kristus dalam kehidupan kita melalui kehadiran Roh Kudus, dan selamat menjadi saluran berkat Tuhan, saluran kasih Tuhan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa di tengah kondisi yang sulit ini, di tengah dunia yang tidak pasti ini, Engkau tetap mengharapkan kami, agar kami terus bersaksi dan berkarya kepada sesama kami. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Namun kami dapat dimampukan melakukannya karena adanya penyertaan dan dukungan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, kami memohon agar kiranya kami dimampukan memiliki hati yang peka akan kehadiran Roh Kudus. Kami dimampukan untuk bisa menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Terlebih di masa pandemi virus COVID-19 ini, kami bisa tetap berkarya dan saling menolong. Kami mampu menjadi saluran kasih Tuhan kepada sesama kami, di mana sesama kami saat ini banyak yang merindukan, merasakan sapaan dan kehadiran Kristus yang penuh kasih itu. Sertailah kami selalu ya Tuhan, tuntunlah selalu gereja-Mu untuk memenuhi tugas panggilannya di dunia ini. Kami naikkan doa kami ini dan kami sempurnakan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.